saya mengikuti seminar internasional, kemudian artikel atau paper ilmiah saya itu diundang untuk masuk ke jurnal, sehingga saya ditawari oleh supervisor atau pembimbing, mau nggak, Yani mau nggak kalau langsung ke S3, gitu ceritanya. Jadi saya daftarnya S2, tetapi kemudian lulusnya S3, gitu. Jadi yang di tahun pertama itu sudah dianulir, jadi dianggap langsung S3 seperti itu. Tapi ya harus melalui perjuangan yang sangat keras juga ya, harus ganti-ganti topik penelitian dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah total sampai wisuda itu 4 tahun ya, 4 tahun bisa selesai. Siapa tahu jika ada di sini teman-teman tertarik untuk ada tema-tema tugas akhir terkait dengan resilience atau kebencanaan, itu boleh nanti kita sharing-sharing ya, kita diskusikan. Atau bahkan nanti ini terkait juga dengan apa yang akan saya sampaikan. Nanti di forum yang lain kemarin Bapak Faizan menyampaikan akan ada sesi sharing khusus ya dengan himpunan mahasiswa. Ini tanpa sengaja saya temanya merah hitam, kita ternyata sangat tinggi. Kita sudah sangat tinggi. Nah ini nanti boleh kalau mau sharing-sharing tentang beasiswa, tentang lomba karya tulis ilmiah, mungkin di sore hari atau besok gitu ya, kita bisa. Saya mungkin sebelumnya mau bertanya, di sini angkatan 2016 apakah ada? Sebelah kiri, 2016. Berarti ini yang wajah-wajah tugas akhir nih ya. Terlihat ya, duduknya pilihnya di belakang gitu, karena mungkin agak bebannya agak lebih. Kemudian yang 2015 masih di bawah sebelah sana. Berarti yang di sini 2017, 18, 19. Jadi ini paparan saya ini ya pada hari ini sedikit banyak juga mengulas apa yang saya pelajari di S3 saya dulu dan juga di pekerjaan saya sebelumnya. Jadi setelah lulus S3 itu di tahun 2016 akhir, kemudian 2017 saya sempat magang di kantor Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kemudian langsung bekerja di salah satu program internasional gitu yang ada di kantor Gubernur DKI Jakarta tersebut. Namanya 100 Resilient Cities, jadi 100 Resilient Cities. Itu programnya kerjasama dengan organisasi non-pemerintah skala internasional, begitu, untuk bagaimana caranya bisa membangun strategi ketahanan kota Jakarta secara menyeluruh. Ya, saya sudah bisa. Alhamdulillah ya, saya harus bergeser. Mungkin teman-teman yang sebelah sana nggak bisa melihat ya. Iya. Setelah itu nanti.
Mungkin nanti kita bisa minta bahannya Bu. Jadi nanti mungkin sekarang kita bisa melanjutkan. Jadi nanti jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada poin penting, silakan nanti dicatat dulu. Kita bisa bertanya. Mungkin untuk lebih detail ya bagi teman-teman yang di sebelah kanan nanti mungkin tidak sampai kita perbaiki ini tidak kelihatan. Silakan nanti kita akan mau minta izin nanti minta bahan dari Bu Yaninya. Jadi sehingga nanti mungkin teman-teman bisa mempelajarinya, mungkin nanti kita bisa berdiskusi lagi ya. Mungkin bisa dilanjutkan saja Bu. Terima kasih. Sekarang saya lanjutkan ya, saya agak maju teman-teman. Nanti kalau di bagian depan boleh kalau geser ke sebelah ini silakan juga supaya bisa melihat tayangannya. Bisa dibantu di next. Ya, sebelum kita membahas lebih dalam ya terkait dengan pengelolaan daerah aliran sungai dan juga tentang ketahanan kota atau urban resilience, kita harus pahami dulu permasalahan perkotaan secara global gitu ya. Kemudian bagaimana juga yang di Indonesia. Permasalahan perkotaan secara global bisa di next. Yang pertama ada 3 permasalahan secara menyeluruh ya di dunia. Jadi identik gitu antara kota-kota di dunia ini hampir sama permasalahannya, intinya ada 3. Yang pertama adalah globalisasi. Ya. Globalisasi ini meskipun kurang ada kaitannya dengan keruangan ya secara langsung, tetapi ini otomatis berpengaruh ya, seperti yang sekarang sedang kita rasakan di dunia, sedang ada emergency pandemik virus corona ya. Ini ketika salah satu area atau kota antara satu kota dengan yang lain ini bisa terhubung dengan sangat mudahnya, kemudian dari sisi transportasinya gitu ya sudah sangat memadai sehingga konektivitasnya sudah sangat baik, secara teknologi juga sudah sangat terhubung gitu ya, secara teknologi informasi ini meningkatkan resiko untuk jika ada masalah di satu negara, maka negara-negara yang lain ini juga bisa terkena dampaknya, terkena imbasnya. Ini dari dampaknya globalisasi salah satunya ya. Nah begitu pula dengan misalnya ada permasalahan yang bisa menurunkan produktivitas perekonomian, ya itu otomatis nanti juga bisa juga berdampak pada negara-negara lain yang terhubung dengan negara tersebut atau satu kota dengan kota lain. Nah, untuk permasalahan yang kedua adalah urbanisasi. Ini sudah pasti ya. Diprediksikan di tahun sekitar 2030 sampai 2040 itu nantinya populasi itu 70% manusia itu tinggal di kawasan perkotaan gitu ya. Jadi ini urbanisasi ini sesuatu yang tidak terelakkan ya. Ini sudah pasti terjadi. Kita hanya bisa memitigasi risiko-risikonya, mengurangi risiko atau dampak-dampaknya gitu. Dan bagaimana merencanakan ke depan yang lebih baik, karena perkembangan kota itu memang semakin lama ya semakin maju gitu ya. Urbanisasi ini tidak hanya perpindahan penduduk dari desa ke kota, tapi maknanya ini lebih juga terkait dengan perubahan karakteristik wilayah pedesaan yang lebih banyak didominasi oleh fungsi-fungsi pertanian, kemudian banyak berubah karakteristiknya menjadi kekota-kotaan. Jadi kalau misalnya di daerah desa atau kabupaten yang kemudian banyak lahan-lahan hijau, lahan perkebunan, kemudian banyak yang beralih fungsi menjadi fungsi-fungsi yang kekota-kotaan. Nah, ini juga salah satu indikasi dari urbanisasi. Tidak hanya perpindahan penduduk. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan perubahan iklim, climate change ya. Ini untuk di semua negara sekarang sudah merasakan dampak. Nah, kita sendiri di Indonesia gitu ya, semakin lama musim ini semakin tidak menentu untuk kapan jatuh periodenya. Biasanya kan Oktober, April, Oktober gitu ya, pergantian musim hujan. Nah, tapi semakin tidak terprediksi, kadang di musim
hujan bisa panjang sekali, musim kemarau bisa sangat panjang, atau di tengah-tengah musim kemarau tiba-tiba hujan, gitu ya, atau di tengah-tengah musim hujan tiba-tiba ada kemarau. Dan ini akibatnya juga sangat masif ya terhadap lingkungan ya, seperti yang dirasakan mungkin disorot oleh pemerintah nasional adalah yang ada di Jakarta. Banjir yang besar, kemudian tidak hanya Jakarta, kota-kota yang semakin berkembang karena urbanisasi tadi. Ya ini otomatis juga rentannya terhadap banjir semakin naik ya, semakin tinggi. Seperti kota saya, Kota Malang itu, saya asalnya dari Malang, itu juga semakin banyak juga daerah yang kemudian banjir. Yogyakarta kemarin yang ada, mungkin di berita teman-teman mendengar tentang banyak korban yang susut sungai itu ya, tapi yang sekarang ini di Yogyakarta terjadi hampir setiap hari hujan itu ya mayoritas daerah itu limpasan hujan. Nah ini 3 permasalahan utama ya untuk permasalahan perkotaan secara global di dunia. Nah kita kemudian beranjak ke permasalahan perkotaan yang ada di Indonesia. Ini masih identik atau masih ya sama lah dengan yang di global tadi itu. Yang pertama masalah populasi penduduk perkotaan ini dalam 4 dekade di Indonesia mulai tahun 1970 sampai 2010 ini perkembangannya sangat masif, peningkatannya 6 kali lipat jumlah penduduk populasi Indonesia. Kalau kita lihat tren ke belakang mulai tahun 1970 sampai 2010. Kemudian masih terkait dengan masalah urbanisasi dan juga penataan ruang perkotaan yang masih terkesan sprawl ya, masih belum mengikuti rencana tata ruang yang memang berlaku seharusnya. Ini masih menjadi permasalahan di kota-kota di Indonesia. Ditambah lagi dengan dampak dari urbanisasi itu sendiri meningkatkan konsumsi terhadap air, ya, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan air bersih itu semakin meningkat. Ini kenapa saya paparkan dulu di awal, karena ini memang ada kaitannya dengan pengelolaan daerah aliran sungai. Belum lagi juga terkait dengan yang perubahan iklim. Nah, kemudian dari ketersediaan lahan, karena tadi itu yang ada urbanisasi, kemudian peningkatan pembangunan atau aktivitas pembangunan di perkotaan, akhirnya banyak lahan yang dialihfungsikan, gitu ya. Nah ini semakin langka, gitu ya. Kemudian nanti pada akhirnya harga lahan semakin naik. Kemudian masyarakat semakin sulit untuk bisa mendapatkan akses terhadap perumahan yang terjangkau, gitu ya. Ini jadinya ada backlog di dalam sektor perumahan dan pemukiman. Itu kalau di Indonesia pada tahun 2017 itu datanya sekitar 10 sampai 12 juta backlognya perumahan. Jadi banyak sekali masyarakat yang belum bisa mendapatkan rumah seperti itu. Nah akibatnya kalau ada masyarakat yang bermigrasi gitu ya, dari luar kota kemudian ke kota tersebut, mereka akan cenderung memilih untuk tinggal di tempat yang murah. Nah biasanya tempat yang murah itu di mana? Ya di pinggiran sungai. Nah ini ya yang menjadi masalah terkait dengan pengelolaan das. Nah ini kebanyakan di kota-kota di Indonesia itu sudah terjadi dalam beberapa dekade. Masyarakat itu tinggal di pinggiran sungai, gitu ya, dibiarkan seperti itu karena ada dilema juga dari sisi pemerintahnya. Nah ini kemudian jadi masalah ketika kemudian ada tertanam terhadap perubahan iklim tadi, misalnya curah hujan yang sangat tinggi, kemudian ada banjir bandang misalnya seperti itu, kemudian daerah yang di bantaran sungai ini sudah otomatis sangat-sangat berbahaya, gitu, sangat terhadap bahaya tersebut. Ini juga ada masalah lain yang masih terkait perkotaan, jadi selain perubahan iklim juga
polusi udara, mungkin teman-teman di sini sangat paham ya tentang itu, terutama jika ada kasus kebakaran hutan. Tapi pada kasus kota-kota pada umumnya di Indonesia itu lebih disebabkan karena emisi kendaraan, entah emisi gas karbon ya dari kendaraan bermotor atau dari fungsi-fungsi industri seperti itu. Nah, kita memasuki pembahasan terkait dengan pengelolaan daerah aliran sungai. Sebelumnya ada yang bisa, mungkin yang di sebelah sana ya, karena yang di sebelah sini sudah lihat slide-nya. Ada yang bisa menyampaikan daerah aliran sungai itu yang dimaksud DAS itu apa? Yang seperti apa? Ini sebelah sana saja. Boleh angkat tangan? Salah satu. Musiknya cantik ya. Silakan, ayo. Mungkin karena pink, masnya nih yang pakai baju pink, sweaternya pink. Silakan mas. Das itu apa maksudnya? Daerah aliran sungai itu yang gimana sih? Dari mana ke mana? Silakan, silakan. Temannya masih tahu nggak apa-apa? Gimana? Namanya siapa mas? Ini maju dulu ke depan. Das itu apa? Daerah aliran sungai. Angkatan 2019 ya. Siapa yang mungkin yang bisa? Sebelah sana bisa. Oke, nggak apa-apa. Jadi daerah aliran sungai ini kalau di bahasa Inggrisnya biasanya watershed atau river basin gitu ya, atau catchment area biasanya gitu, daerah tangkapan air itu masih merupakan satu kesatuan daerah sungai, aliran sungai dan anak-anak sungai. Nah ini biasanya asalnya sumbernya itu dari daerah hulu. Kita mengatakannya hulu itu yang sumber airnya biasanya di hulu, kemudian sampai ke hilir itu dialirkan sampai ke laut lah. Hilirnya itu berakhirnya di mana? Bermuaranya sungai itu di sebelah mana? Nah ini biasanya ada satu. Nah, jadi satu kesatuan dari hulu ke hilir, intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya yang disebut di sini sungai besarnya apa namanya? Sungai Siak. Nah itu Sungai Siak dan anak-anak sungainya itu ada areanya ya, daerah aliran sungai Das Sungai Siak. Ini biasanya lintas kabupaten, lintas kota, lintas provinsi. Jadi menjadi kewenangan dari pemerintah pusat untuk pengelolaan dan manajemen dari daerah ini, gitu ya, terutama di sungainya. Tapi bukan berarti pemerintah daerah yang di kota atau di kabupaten ini lepas tangan, juga bukan ya. Jadi tetap ambil bagian dalam pengelolaannya juga. Tapi secara terintegrasi itu menjadi tanggung jawab dari Kementerian PU ya, Kementerian PU pusat seperti itu. Nah, ini jika kita lihat mungkin yang di sebelah sini bisa melihat siklus hidrologi air gitu ya. Ini seperti satu siklus itu tadi dari hulu ke hilir, air mengalir dari sumber sampai ke hilir, kemudian di tengah-tengah pun di perjalanan juga dia bisa terkuatkan gitu ya air-airnya, kemudian menjadi kumpulan titik-titik air yang dibawa angin sampai ke laut, kemudian terkumpul ke atas menjadi awan dan hujan, kemudian turun lagi ke bawah dan seterusnya. Ini jadi satu siklus gitu ya. Begitu pula dengan apa yang ada di dalam tanah gitu ya. Kemudian air tersebut meresap, di bawah tanah itu ada cekungan-cekungan yang bisa menampung
sumber air gitu ya. Jadi ini kemudian menjadi sumber air tanah dangkal atau dalam. Nah, ini semua terkait gitu ya. Jadi dari hulu ke hilir. Ketika di perkotaan ini ada ketidaksesuaian dalam perencanaan atau implementasi dari penataan ruang itu sendiri, maka akan mengganggu siklus ini. Nah, ini perlu dicari tahu jika ada masalah banjir di daerah hilir gitu ya. Itu apa yang terjadi di hulu? Apakah jangan hanya menyalahkan yang di hilir? Bisa jadi yang di hulunya juga salah. Bisa jadi seperti itu. Misalnya banyak lahan-lahan hijau atau yang seharusnya dikonservasi untuk daerah resapan air kemudian digunduli atau dialihfungsikan jadi kawasan permukiman atau perumahan atau hotel. Nah, ini bisa berdampak serius terhadap daerah di hilir gitu ya. Jadi memang jauh dampaknya, itu cakupannya tidak hanya di sekitar kawasan itu tapi bisa sampai ke hilir. Ini beberapa model keterkaitan berbagai aktivitas yang ada di daerah aliran sungai gitu ya. Jadi yang tadi saya sampaikan seperti ini. Ini juga terkait dengan bagaimana pemerintah atau masyarakat itu memanfaatkan sumber daya yang ada, jadi sumber daya alamnya. Sebelum kita berbicara terkait dengan penataan ruang, jadi di sini ada kaitannya antara ketersediaan sumber daya alam, penggunaan dan pengelolaannya, kemudian terkait juga dengan pembangunan sosial dan ekonomi. Sebanyak apa kita mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di kawasan daerah aliran sungai. Nah, ini pasti nanti akan ada masing-masing konsekuensinya terhadap sistem yang ada di daerah aliran sungai tersebut. Jadi sistemnya bisa terganggu jika pembangunan itu atau eksploitasi yang dilakukan tidak memperhatikan bagaimana caranya mengkompensasi atau merestorasi apa yang diambil. Nah, alhamdulillah ini yang sudah bisa dua-duanya ya. Nah, ini sekarang kita melihat, saya jadi agak jalan ke sana ya, ke bagian atas. Nah, ini sekarang kita melihat bagaimana implementasi dari konsep kota berketahanan ini dalam pengelolaan daerah aliran sungai. Ini ada 3 hal utama yang harus diperhatikan. Ini dari Kementerian PUPR ya, dari BPIB menyampaikan bahwa yang pertama adalah terkait dengan tata guna lahan yang peka terhadap risiko. Bagaimana kemudian kita memetakan daerah-daerah yang rawan terhadap bencana, ya, bencana banjir, kemudian risiko-risiko longsor, misalnya terkena bencana yang terkait dengan, terutama yang terkait dengan air atau iklim, ya seperti itu. Kemudian bagaimana kemudian itu diterjemahkan ke dalam rencana zonasi. Nanti teman-teman mungkin yang di tahun ketiga, tahun keempat sudah lebih familiar dengan rencana zonasi gitu ya. Nah, ini harus di mikro zonasi sampai ke mikro, tidak hanya di level makro, itu harus benar-benar memperhatikan resikonya. Apakah di daerah tersebut, di kawasan tersebut ada risiko untuk ada genangan air, meskipun itu genangannya mungkin kecil atau tidak terlalu terlihat sesuatu yang besar, tapi kemungkinan itu potensi untuk menjadi sesuatu yang besar gitu ya, dan bisa berdampak ke kawasan atau area lain di sekitarnya. Kemudian ada yang kedua, ini terkait dengan manajemen ekosistem kota. Nah, terkait dengan manajemen ekosistem kota ini bagaimana kemudian rencana penataan ruang itu benar-benar memperhatikan daerah yang seharusnya menjadi lahan untuk konservasi, untuk ruang terbuka hijau, gitu ya, untuk jadi catchment area, untuk menyimpan air, gitu ya, dan untuk meresapkan air, tidak hanya menyimpan, tapi juga meresapkan air ke dalam tanah. Gitu. Kalaupun lahan itu kosong
kosong dibiarkan menjadi ruang terbuka hijau, tapi ternyata misalnya jenis tanahnya ini tidak bisa meresapkan air, ya berarti harus diberikan sesuatu bantuan ya, teknologi atau rekayasa secara struktural, bagaimana caranya air itu kemudian bisa masuk ke dalam tanah gitu, yang sudah mungkin juga harus disaring ya secara alami ya, tanpa harus mengotori atau mencemari air tanah dalam atau air tanah dalam. Kemudian yang ketiga ini peremajaan kota, ini lebih kepada penetapan rencana dan penataan zonasi untuk menjadikan infrastruktur dan aset-asetnya menjadi infrastruktur yang berketahanan, infrastruktur dan aset kota yang berketahanan. Dan kalau kita teman-teman pernah mendengar juga konsep-konsep tentang green infrastructure ya, infrastruktur hijau itu adalah bagaimana kita bisa membangun infrastruktur yang dapat membantu mengembalikan sifat alamiah dari alam. Jadi infrastruktur hijau ini warnanya nggak harus hijau semua ya. Jadi bisa jadi misalnya dari jalan atau pedestrian, tempat pejalan kaki itu dibuat yang bagaimana caranya meresapkan air, jadi menggunakan paving misalnya perkerasannya, permeable pavement gitu ya, paving yang bisa meresapkan air ke dalam tanah. Kemudian banyak teknologinya gitu ya. Jadi ada juga yang aspal, sekarang ini aspal untuk perasan jalan saja sudah ada yang bisa meresapkan air ke dalam tanah. Tapi tetap harus diperhatikan juga ya, layer di bawahnya aspal ini seperti apa, jangan sampai air yang teresapkan ke dalam tanah itu yang terkontaminasi atau kotor seperti itu. Jadi intinya ini, nah ini dari kesemuanya ini juga diperlukan adanya integrasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, gitu ya. Jadi tadi yang awalnya itu ada pemetaan risiko, kemudian penentuan daerah atau zona-zona yang menjadi tempat untuk dapat merestorasi atau mengkonservasikan sistem ekosistem alamiah, gitu ya, melalui perencanaan RPH dan lain sebagainya, perencanaan kota pengelolaannya di kawasan lingkungan. Kemudian juga bagaimana masing-masing ini dapat dikaitkan dengan pemangku kepentingan terkait. Jadi sebenarnya ini yang tadi saya maksudkan di awal ini merupakan tanggung jawab utama dari pemerintah nasional, kemudian pemerintah kabupaten atau kota, tapi bukan berarti kita juga tidak bertanggung jawab ya, bukan berarti kita tidak ikut andil. Nah ini pasti ada bagian-bagian dari masyarakat, dari kita semua ini yang bisa kita kontribusikan. Kemudian di sini juga ada kaitannya dengan pembiayaan. Bagaimana kemudian semuanya itu tadi dikaitkan dengan budgeting, gitu ya, pembiayaan pembangunan. Jadi di dalam pembuatan rencana tata ruang, dalam pembuatan rencana pembangunan jangka menengah misalnya daerah, itu juga harus memperhatikan itu. Ya, jadi ada alokasi dana atau investasi pemerintah terhadap infrastruktur yang berwawasan lingkungan tadi, infrastruktur yang dapat mengembalikan fungsi alami dari daerah aliran sungai secara langsung atau secara tidak langsung, secara struktural atau non struktural. Kalau yang struktural itu lebih ke fisik ya, kalau yang non struktural ini lebih ke non fisik. Nah, kemudian ini pembelajaran dari kasus yang ada di Sungai Ciliwung. Ya, kita lihat untuk kasusnya di Jakarta, untuk daerah aliran sungainya ada 5 ya, daerah aliran sungai yang besar di Jakarta. Yang paling pertama yang berwarna pink itu, yang berwarna hijau, itu yang Ciliwung. Nah ini yang menjadi sumber masalah utama gitu ya, dan sumber potensi utama sebenarnya. Tapi kemarin dampaknya banjir sampai luas sekali ya. Jadi ini historinya, gitu ya, 3% daerah Jakarta ini dialiri sungai, karena memang dia daerahnya di pesisir ya, dan dulunya ini Jakarta adalah daerah muara gitu ya. Ini ada
2013 ya, waktu itu pertama kalinya dalam sejarah bundaran HI terkenal. Nah, ini kalau yang sekarang sudah banyak juga ya. Nah ini mungkin teman-teman juga mengikuti ya diskusi terkait kontroversi antara naturalisasi dan normalisasi yang sekarang sedang marak dibicarakan gitu di Jakarta. Ini dulu awalnya normalisasi itu tercetus karena masifnya banjir yang terjadi sejak tahun 2013. Maka dari itu dari Kementerian PU melalui Balai Besar Sungai wilayah Sungai Ciliwung disadari, kemudian bekerja sama dengan pemerintah DKI pada saat itu untuk menormalisasi sungai. Itu akhirnya akibatnya ya orang-orang yang tinggal di bantaran sungai juga ini harus banyak yang direlokasi pada saat itu. Nah ini saya mengambil kasusnya yang di Kampung Melayu waktu itu yang sangat kontroversial ya, jadi sekitar ada 7.000 keluarga ini terdampak relokasi ya. Dan ini sudah terlaksana ya pada saat tahun 2015 ini sudah dilaksanakan. Kemudian awalnya masyarakat ini menolak gitu ya, awalnya masyarakat ini resist gitu atau protes dan tidak sepakat, tapi waktu itu mau tidak mau harus pindah gitu ya karena memang dipaksa untuk direlokasikan. Nah ini cuma sekedar apa yang saya analisa gitu ya dari fenomena tersebut. Ternyata sebenarnya kejadian ini berlangsung sangat cepat sehingga kurang adanya koordinasi atau sosialisasi yang lumayan mendalam ya dengan masyarakat. Jadi aspirasi masyarakat ini pada saat itu kurang bisa terakomodir dengan baik karena pemerintah pada saat itu memperhatikan bagaimana secepat-cepatnya untuk bisa mengalirkan air ini ke laut seperti itu. Jadi yang dipilih pada saat itu normalisasi. Nah kemudian ini sudah terlaksana sepanjang 16 km gitu ya, tetapi sisanya ini masih belum. Ini kira-kira bagaimana? Waktu dari beberapa penelitian gitu ya menyebutkan bahwa evaluasi dari masyarakat tadi yang direlokasi ke rumah susun itu pada awalnya kurang terakomodir untuk bagaimana kesejahteraannya setelah direlokasi. Karena yang di awalnya mereka ini punya toko, punya PlayStation, usaha PlayStation misalnya atau warung, itu kemudian agak bingung ketika direlokasi ke rumah susun. Nah, ini yang kemudian pemerintah harus mengevaluasi diri dan memperbaiki untuk yang mengkompensasi ini. Ya. Tapi kemudian dilakukan beberapa upaya untuk mengkompensasi. Ya. Dan untuk selanjutnya, nah ini ada pertanyaan, ini di tahun 2020 kemarin pun area ini Kampung Melayu pun masih tetap tergenang. Nah, artinya kan sebenarnya solusi dari permasalahan banjir di Jakarta ini tidak bisa hanya ditangani di lokasi yang spesifik. Ini harus dari hulu ke hilir, semuanya harus serentak seperti itu. Jadi kalau permasalahan itu ditangani hanya di kawasan ini saja, itu ternyata masih kurang bisa mengatasi atau memitigasi bencana yang secara luas. Nah ini untuk perencanaan yang baru, ini yang terkait dengan naturalisasi, ya, naturalisasi sungai. Intinya ini ada beberapa prinsip gitu yang dikedepankan di sini adalah bagaimana menyelaraskan gitu ya antara sungai dengan waduk-waduk yang ada seperti itu. Kemudian bagaimana konektivitas antara badan-badan air ini yang bisa menampung air ini seperti apa. Ini prinsip-prinsipnya. Selain juga secara natural bisa menjadi tempat mengalirnya air, tapi juga ada fungsi lain sebagai tempat rekreasi, sebagai pengendali tata air kota, gitu. Juga bisa menjadi ruang terbuka publik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemarin yang contohnya perencanaan dari
kira-kira mau dibuat seperti ini contohnya. Nah ini untuk gambaran idenya naturalisasi sungai di kawasan Ciliwung Lama kira-kira akan seperti ini contohnya. Nah tapi sekali lagi kalau kita bicara menurut saya pribadi ya, mungkin ada yang berpendapat lain, sebenarnya naturalisasi dan normalisasi itu bisa berjalan bersamaan gitu. Dan ini tergantung karakteristik dari kawasan gas itu sendiri gitu ya. Biasanya yang bisa lebih dibuat natural itu yang morfologi sungainya agak landai, tidak curam. Tapi kalau yang morfologinya sangat curam, yaitu mungkin lebih cocok untuk dinormalisasi karena mungkin ada resiko untuk longsor gitu ya. Jadi ada perkerasan di situ, kemudian dibuat lebih konkret seperti ini. Nah ini pengelolaan dari sumber daya air di kawasan daerah aliran sungai itu sendiri juga harus memperhatikan yang tadi saya sampaikan dari hulu sampai ke hilir, dari beberapa wilayah atau provinsi yang mungkin juga dia bersinggungan dengan daerah aliran sungai tersebut itu harus bekerja sama, tidak bisa menjadi tanggungan dari satu provinsi saja itu atau satu kota saja. Kemudian nah ini kalau yang di Jakarta seperti ini ya, harusnya terintegrasi mulai dari Bogor, ada perencanaan yang untuk kawasan gas yang kemudian diintegrasikan ke RT/RW-nya karena tata ruang wilayah masing-masing. Kita sekarang berbicara soal ketahanan kota, ini saya percepat saja ya teman-teman. Untuk asal mulanya teori tentang urban resilience ini dulunya terkait dengan sebelum ke masalah ekologi dan sosioekologi, awalnya itu dicetuskan dari bidang psikologi. Sebenarnya terminologi resilience itu dari bidang psikologi dulunya. Kenapa? Karena melihat kesehatan mental manusia, nah ini ada yang bisa tahan terhadap stres, ada yang tidak. Nah ini kemudian tercetuslah terminologi resilience. Tapi kemudian ini bisa direfleksikan ke dalam sistem ekologi dan sistem sosioekologi. Kemudian berkembang ini menurut Volcker ya, tahun 2006 ini diperbandingkan resilience di bidang keteknikan, kemudian bidang teknologi dan sosioekologi. Itu ada pengiriman dan ada beberapa perbedaan. Nah pada intinya sekarang terminologi resilience ini sudah semakin dipandang dunia ya, sudah menjadi agenda juga, agenda global ya, agenda dunia, karena memang sangat terkait dengan pembangunan kawasan perkotaan dan pedesaan. Kemudian dia juga bisa melengkapi agenda global di samping agenda-agenda global yang lain, seperti kalau dulu mungkin lebih terminologinya ke mitigasi, kemudian lumayan bergeser ke adaptasi, kemudian bergeser sekarang lebih ke disaster risk reduction ya, pengurangan risiko bencana. Ada juga terkait dengan SDGs, teman-teman kalau sustainable kan sering dikumandangkan. Kemudian ada new urban agenda juga. Nah itu semuanya resilience ini mengisi di masing-masing seperti itu. Jadi ini melengkapi juga urban agenda atau agenda global perkotaan. Nah ini untuk konsep resilience sendiri ya, berketahanan, atau kalau banyak juga yang menyebut ini kota tangguh atau ya kota yang tangguh. Nah pengertiannya adalah titik beratnya kota berketahanan adalah kota yang punya kapasitas. Intinya adalah di kapasitas. Kota yang punya kapasitas untuk dia bisa bertahan terhadap guncangan dan tekanan. Shocks, guncangannya shocks, stresnya itu tekanan, gitu ya. Nah ini kalau kita lihat ke dalam sistem kota ini ketahanannya ketahanan apa, kemudian siapa, ketahanan siapa dan ketahanan terhadap apa. Ini yang perlu kita refleksikan
kembalikan ke permasalahan perkotaan ini yang shock gitu ya, dan juga stres, tekanan. Kalau yang shock ini guncangan yang terjadi tiba-tiba dan sifatnya akut, masif gitu ya, seperti bencana erupsi, kemudian gempa bumi gitu ya, atau serangan teroris, itu juga shock. Nah, yang stres ini yang terjadi terus-menerus secara kronis, tapi suatu ketika bisa jadi shock. Gitu. Kalau kita ke masalah psikologi ya, kalau teman-teman ini shock kan, waktu shock itu kan kelihatan banget gitu ya. Tapi kalau stres kan belum tentu kelihatan ya. Jadi mungkin ada yang tingkat ketahanannya itu lumayan gitu, jadi padahal stres tapi masih bisa, misalnya nih stres karena mikir tugas akhir gitu ya, jadi tapi masih bisa makan. Nah ini kalau konteks kota, ini contohnya, beberapa contohnya ini ya, maaf ini kok tulisannya jadi rusak. Yang shocks bisa kita lihat secara global itu ada yang tidak kita miliki ya. Kalau yang di luar negeri itu ada ketika musim panas, suhu udara sangat tinggi, itu akan bisa ada heat waves, kemudian banyak yang meninggal karena stroke. Stroke-nya itu karena suhu udara yang sangat panas. Kalau yang di kejadian di Indonesia ini tidak ada ya, kemudian badai salju. Nah, kalau yang di Jakarta ini beberapa di antaranya. Nah, menariknya adalah yang stres ini tidak hanya terkait dengan fisik, tapi juga sosial ekonomi dan pemerintahan. Jadi masalah korupsi itu masuk dalam masalah stres. Kotanya stres. Karena apa? Karena kapasitas dari sistem kotanya terganggu. Jika ada korupsi, otomatis ada gangguan di dalam sistem kota, sistem pemerintahan yang juga berimplikasi pada sistem kota. Ini saya mengambil contoh yang di Jakarta, ya, ini dari hasil pekerjaan saya kemarin di Jakarta. Untuk identifikasi awal, ini permasalahan infrastruktur dan lingkungan yang terjadi di Jakarta, ya. Seputar sampah. Jadi setiap hari itu Jakarta memproduksi 7.000 sampah setiap hari. 7.000 ton, maaf. Jadi kalau 1 ton itu 1 gajah seberat 1 ton, ini 7.000 gajah setiap hari dikirim ke Bantar Gebang yang ada di Bekasi, di Jakarta. Ini masalah, ya ini kaitannya dengan daya dukung dan daya tampung ya, lingkungan. Kemudian masih bagiannya juga limbah, gitu ya, limbah domestik, kemudian kurangnya ruang terbuka hijau dan lain sebagainya. Nah ini kemudian kenapa dari beberapa hal tersebut muncul beberapa memang guncangan gitu ya, dan tekanan yang ini mengakibatkan sistem pengembangan atau tata ruang di Jakarta ini ya terdampak gitu ya. Akhirnya dibutuhkan adanya strategi ketahanan kota Jakarta. Nah ini kalau di kota berketahanan sendiri ada beberapa kualitas, ada 7 kualitas kota yang harus dipenuhi. Ini menurut Rockefeller Foundation, menurut 100 Residencies, ini dari apa yang saya kerjakan kemarin. Yang pertama ini resourcefulness, jadi kemampuan untuk mengatur sumber dayanya, kemudian kekuatan yang meminimalisir kegagalan. Ini bisa dari kekuatan infrastruktur tadi ya, pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan atau green infrastructure seperti itu. Kemudian mempunyai kapasitas cadangan jika terjadi serangan atau bencana atau keadaan darurat, maka bagaimana sistem cadangan yang bisa untuk mengakomodir atau melayani kebutuhan dasar masyarakat misalnya. Kemudian kemampuan untuk belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, bagaimana mempelajari kalau yang kemarin shock terkena banjir seperti itu, kemudian selanjutnya harus bagaimana? Selanjutnya harus memiliki flexibility, inklusif, dan integrated ini yang melibatkan masyarakat luas, ya, misalnya masyarakat dewasa, tapi juga anak-anak, wanita, juga teman-teman yang berkebutuhan
4 dimensi yang perlu diperhatikan dalam kerangka kota berketahanan. Yang pertama ini dimensinya terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan. Ini lebih melihat individu masyarakat yang ada di dalam kota tersebut. Kemudian dimensi yang kedua ini terkait dengan keadaan ekonomi, sosial masyarakatnya. Ini perlu diperhatikan mulai dari level individu, level komunitas sampai ke aset fisiknya, infrastruktur dan juga lingkungannya, sumber daya alamnya. Dan yang terakhir ini tidak lepas dari masalah tata kelola, governance-nya, dari kepemimpinannya, seperti itu, dari regulasinya, dari rencana tata ruangnya. Nah, ini semuanya menjadi satu dalam kerangka ketahanan kota yang harus diperhatikan. Ini beberapa tujuannya strategi ketahanan kota Jakarta ya. Jadi intinya strateginya ada 3 yang kami kembangkan untuk Jakarta. Yang pertama Jakarta Siap, Jakarta Sehat, dan Jakarta Tangguh. Jadi kalau kita bicara terkait dengan urban resilience ini tidak hanya bencana saja, tapi juga masalah-masalah perkotaan lainnya, ya, termasuk juga kemacetan, termasuk juga masalah kesehatan dan kesejahteraan. Gitu. Jadi makanya kenapa pilar utamanya untuk strategi ketahanan kota ada 3, Jakarta Siap, Jakarta Sehat, dan Jakarta Tangguh. Jakarta Siap ini lebih kepada bagaimana memunculkan budaya siap siaga atau kesiapan Jakarta dalam menghadapi berbagai shocks, gitu ya, bencana, demonstrasi, teroris, aksi teroris dan lain sebagainya. Kemudian yang sehat ini untuk kesehatan dan kesejahteraan, tetapi fokusnya lebih kepada masalah air dan persampahan, gitu ya, karena di Jakarta sendiri 97%-nya air masih bergantung pada daerah lain. Jadi hanya 3% yang dari paduan yang di Jakarta itu. Jadi kalau diembargo oleh daerah lain kan bahaya. Kemudian yang terakhir ini Jakarta Tangguh terkait konektivitas dan mobilitas yang ada dalam dan keluar atau masuk ke Jakarta. Ini bagian contoh dari strategi pilar siap. Contohnya ada beberapa hal yang terkait juga dengan perencanaan dan pengelolaan kota yang berwawasan lingkungan. Di sini diusulkan untuk mengarusutamakan rencana kota, mengarusutamakan konteks bencana dan perubahan iklim dalam perencanaan kota, baik itu rencana tata ruang dan juga rencana strategis, rencana pembangunan atau rencana kerja dari masing-masing dinas di dalam Jakarta. Oh ini maaf ya, jadi berubah mungkin ada salah teknis. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa yang di Jakarta ini memang ada beberapa challenge karena dia sebagai satu kesatuan Jakarta Metropolitan Area. Jakarta ini jadi satu kesatuan area metropolitan Jakarta Jabodetabek. Begitu ya. Jadi antara satu dengan yang lain ini harus saling terintegrasi. Tetapi ada masalah ketika levelnya ini tidak sama. Jakarta sebagai kota, tetapi dia statusnya sebagai provinsi. Sedangkan daerah di sekitarnya ini levelnya kota dan kabupaten. Nah ini sehingga kurang ini jadi tantangan gitu ya bagi kepemerintahan atau tata kelola atau koordinasi lintas pemerintah seperti itu. Ini hanya beberapa contoh. Ini sedikit ya, Pak. Ini mungkin sedikit saja saya menyampaikan ada contoh apa yang bisa kita pelajari dari ketahanan kotanya Seoul, Korea Selatan. Ya teman-teman banyak yang sudah nonton Korea Selatan. Nah ini waktu saya training gitu ya di Korea, ini belajar atau mendapatkan beberapa hal yang menarik untuk di-share gitu ya. Yang pertama ini mereka independent
sampah seperti itu. Jadi menjadi energi yang ada di gambar pada garis kedua itu yang di tengah itu adalah bukit ya. Bukitnya itu bukit timbunan dari sampah, tapi tidak terlihat seperti bukit sampah. Jadi itu secara visual juga masih bagus ini yang pemanfaatan tempat pembuangan akhir sampah. Kemudian mereka juga mengembangkan teknologi yang bisa mengubah air gitu ya jadi energi hidrogen gitu. Jadi bisa menjadi bahan bakar untuk bis. Nah itu waktu itu saya coba juga bisnya. Itu bahan bakarnya dari air. Jadi tidak memakai listrik atau maksudnya tidak dari listrik yang disuplai oleh PLN sana gitu ya, atau bensin. Kemudian secara keterbukaan data gitu ya, ini juga dilakukan oleh pemerintah dengan manajemen big data. Kalau teman-teman sekarang mungkin banyak yang mendengar tentang smart city ya. Konsep smart city itu intinya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan manajemen kota, Kemudian sistemnya ini juga memanfaatkan big data. Nah, kalau yang di Korea ini bisa juga dimasuki atau masyarakat ini dibuka kesempatan untuk bisa berkontribusi sebesar-besarnya. Kemudian ini ada juga ini cuma contohnya saja untuk program yang terkait dengan perubahan iklim, mereka mengintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan. Jadi pemerintah mengalokasikan budget khusus memberikan insentif bagi masyarakat jika masyarakat mengikuti program ini yang namanya Eco Mileage Program. Program Eco Mileage Program ini adalah bagaimana bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor. Jadi ini ada aplikasinya ya, seperti kalau misalnya Shopee dan lain sebagainya itu. Tetapi ini untuk mengukur seberapa minim Anda menggunakan kendaraan bermotor di minggu ini. Semakin kecil jumlah kilometernya, gitu ya, semakin besar insentifnya. Nah, dalam 1 tahun kemudian rewardnya itu atau poin-poin yang didapatkan bisa diakumulasi dan bisa di-redeem atau ditukarkan, bukan voucher belanja ya, tapi dapat ditukarkan dengan diskon untuk pembelian rumah. Begitu. Jadi benar-benar berorientasi masa depan ya. Terutama karena harga rumah di Korea Selatan ini sangat mahal sehingga banyak pasangan-pasangan muda yang tidak bisa membeli rumah. Nah, ini salah satu contohnya mereka berinvestasi. Jadi pemerintah bekerja sama dengan perusahaan atau aliansi developer perumahan untuk memberikan diskon itu melalui program Eco Mileage. Jadi tentang perubahan iklimnya juga dapat, tentang mitigasi dan adaptasi bencana juga dapat, untuk kesejahteraan masyarakatnya juga disasar juga. Contohnya itu. Kemudian ini juga ada beberapa program yang terkait dengan pembangunan sosial gitu ya, lebih ke bagaimana bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk mempekerjakan masyarakat yang berkebutuhan khusus gitu, untuk jadi pegawai kafe namanya Happiness Cafe. Kemudian untuk masalah ekonomi dan sosial ini juga ada khusus fasilitas kota yang dibangun untuk dapat menstimulasi inovasi. Itu namanya Seoul Innovation Park. Nah, ini bagaimana mereka menyediakan satu fasilitas khusus ini untuk co-working space, terus tempat-tempat untuk masyarakat bisa di situ mendapatkan pelatihan-pelatihan dan training-training gratis seputar berinovasi. Mereka bisa memanfaatkan fasilitas itu tanpa membayar. Kalau di Indonesia mungkin sekarang sudah mulai banyak co-working space tapi masih berbayar ya, karena punya swasta. Nah, ini juga ada yang tadi terkait inovasi,
mereka juga memberikan kesempatan bagi sektor swasta untuk punya ruangan di sana untuk bisa banyak bereksperimen tentang kreativitas pengolahan sampah menjadi produk-produk yang bisa dijual dengan mahal. Jadi waktu ke sana saya melihat ada pembuatan lampu kristal seperti ini itu dari botol-botol bekas. Tapi pembuatannya secara profesional. Mereka juga merupakan orang-orang yang lulusan dari sekolah-sekolah atau universitas yang desainer gitu ya, khusus untuk lampu, untuk tas dan lain sebagainya. Sehingga dari sampah itu kemudian di upcycle, tidak di recycle lagi tapi upcycle, nilai jualnya sangat tinggi dan memang bernilai seni. Ini juga ada pengembangan app developer center yang khusus fasilitasnya itu untuk membantu memberikan pelatihan terkait startup, gaming gitu ya. Jadi bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Ini terkait dengan ekonomi dan social resilience. Ini yang contohnya Happiness Cafe tadi. Bahkan untuk perusahaan sosial ini ada juga karena kalau kita berbicara soal pertahanan itu juga terkait dengan keamanan juga ya. Ini ada program pemerintah untuk mengantarkan mahasiswi atau wanita-wanita yang bekerja sampai malam itu ada bisa diantarkan sampai ke rumah. Sampai seperti itu. Dan ini yang lain-lain terkait infrastruktur ya. Mungkin itu saja dari saya. Ini pesan terakhir. Ini dari Pak Nelson Mandela. Quote yang bagus ya. Each of us as a citizen has a role to play in creating a better world for our children. Mungkin sekian pengisian paparan dari saya. Mohon maaf kalau waktunya lama ya. Semoga semuanya bisa mengambil manfaatnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, karena juga mungkin seperti yang diketahui Bu, Provinsi Riau sendiri, kita secara umum ini itu mengambil dari nama sungai. Ada Sungai Sia, ada Kabupaten Sia, terus ada Rokan, dari Bulu, kemudian akhirnya sebenarnya sungai itu juga memiliki peran penting dalam pembangunan yang ada di Provinsi Riau. Baik, untuk berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, di mana untuk sesi pertama ini kita buka dulu untuk dua pertanyaan dulu. Nanti akan kita tampung, lalu akan dicoba dijawab oleh Bu Yani dan kita mungkin ada tanggapan atau diskusi saja. Jadi lebih enak kalau saya ikhlas biasanya sampai kita ngomong sendiri. Sekarang saya minta mumpung ada Bu Yani di sini karena juga sangat menarik karena materinya juga tadi mau memberikan contoh seperti di kota Jakarta dan pengalaman di Seoul. Jadi ini bagaimana kita bisa mungkin menerapkannya nanti di Provinsi Riau dalam hal penata ruang dan pembangunan. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, baik, mungkin untuk pertama ini dua, sebelah sini satu dulu. Itu silakan nanti Aulia. Yang di sebelah sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang, nah, baik yang ada ini nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Putri dari Angkatan 11. Diana Putri. Tadi ada disebutkan kota pertahanan. Itu ada tertera shock atau bencana. Yang di shock serangan teroris, gempa atau bencana. Apakah virus corona apakah termasuk dalam shock? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di sini saya ingin bertanya, nah saya Aldo Pak. Di sini saya ingin bertanya, jadi kebetulan saya sudah beberapa bulan lalu sudah membaca tentang Resilient City. Nah jadi ada yang sedikit bilang dari Rock Foundation kan membuat suatu program 100 Resilient City di dunia. Nah jadi untuk di Indonesia beberapa kota, 2 kota sudah termasuk ke dalam program tersebut, Jakarta dan Semarang, bahkan sudah disiapkan dokumen strategi ketahanan kotanya. Nah di sini yang saya ingin tanya, ada nggak indikator-indikator atau ketentuan-ketentuan untuk kota-kota di Indonesia untuk menerapkan atau menerapkan dokumen strategi ketahanan kota tersebut? Nah selanjutnya yang dari European Foundation, mereka kan mengungkapkan kerangka ketahanan kota atau City Resilient Framework. Nah di situ kan ada 4 dimensi dan 12 faktor penggerak hidup. Nah yang ingin saya tanyakan, di antara 12 faktor penggerak atau di 4 dimensi itu, apakah ada ketentuan-ketentuannya lagi Bu? Misalnya yang kayak kesehatan dan kesejahteraan itu kan faktornya ada salah satunya kesejahteraan atau kebutuhan dasar. Nah, apakah ada indikator yang jelas untuk di Indonesia-nya Bu, bukan di global? Terima kasih. Terima kasih sudah jadi untuk sesi pertama kita pending dulu untuk 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi dari Diana Putri angkatan 2019 mungkin ingin menyorot tentang khusus yang terkait dengan virus corona. Apakah itu mungkin nanti itu apakah termasuk dalam kategori shock yang ada dalam presentasi kita ini? Terima kasih pertanyaannya, Putri. Jadi memang tadi saya sampaikan ada stres dan shock ya. Ada stres yang kemudian bisa jadi shock. Kalau wabah penyakit, kalau misalnya itu terjadi masih belum pandemi itu masih stres. Tetapi kalau itu sudah merupakan pandemi, ya itu memang sudah jadi shock. Terlebih lagi kalau sudah ada himbauan dari dunia gitu ya, ada warning gitu bahwa sakit ini itu membahayakan masing-masing. Kemudian ini juga kalau shock itu artinya dia bisa mempengaruhi atau mengganggu sistem kota. Kalau stres, sistem kota masih bisa berjalan. Tetapi pada saat ini kita lihat terkait dengan virus corona, sistem kota-kota di dunia ini sudah banyak yang sangat terganggu karena banyak yang jadi ditutup akses masuk dan keluar dari kota itu. Jadi sistem arus masuk manusia, barang itu juga jadi terganggu, otomatis ini jadi shock. Ya. Terima kasih. Kemudian untuk Mas Said Anggur ya, indikator untuk kota-kota itu ada namanya City Resilience Indikator. Ya, jadi itu adalah turunan dari City Resilience Framework. Jadi di masing-masing driver, tadi dari 4 dimensi jadi driver, dan masing-masing driver ada sub drivers. Kemudian masing-masing sub drivers itu ada indikator-indikatornya. Untuk di Kota Semarang itu sudah dilakukan integrasi indikator-indikator itu terhadap rencana strategis daerah itu di rencana pembangunan jangka menengah gitu ya, di RPJMD, bukan di rencana tata ruang tapi ya, di rencana pembangunan. Tapi kalau untuk yang di Jakarta itu masih dalam tahap pembahasan dengan BPBD DKI Jakarta dan juga beberapa pihak yang mereka ini bisa mengajukan indikator tentang kota ketahanan atau kota tangguh. Kenapa seperti itu? Karena dari BNPB itu ternyata juga sudah punya indikator kota tangguh. Istilahnya kan kota tangguh kalau di BNPB. Nah itu menjadi acuan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun tidak bisa masing-masing provinsi
tadi, sehingga ada perbedaan. Stres sama shock itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Ketika dia sudah mengganggu sistem, kita sudah bisa mengatakan dia sebagai shock. Nah, kalau untuk pertanyaan Aldo tadi, artinya nanti silakan atau melihat, karena ini juga kita arahkan untuk tugas akhir Bu. Jadi sehingga mungkin nanti Aldo jika ingin mengambil ini, berarti silahkan juga. Mungkin Aldo nanti bisa merumuskan untuk di skala lokal yang dari Pekanbaru ini seperti apa untuk resiliensinya, untuk urban resilience-nya. Jadi, tapi silakan nanti ada ketentuannya, ada indikatornya, tapi kita rumuskan berdasarkan karakteristik masing-masing daerah, karena kita punya karakteristik yang berbeda-beda, baik secara fisik maupun sosial. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Aulia, ini yang di sebelah sini atau di tengah? Saya tidak mau yang tengah dulu apa? Taruh dulu satunya. Kita apa? Biar adil. Yang di tengah, tadi yang di apa? Tadi ini masih bagian pinggir ini, bukan bagian tengah. Bagian tengah silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada apa? Teman-teman angkatan 2019 mungkin masih ada yang sedikit tidak jelas tadi dari paparan kuliahnya, mungkin bisa ditanyakan lagi. Silakan. Atau sebelah kanan ada yang mau ditanyakan? Baik, berikutnya 12 Santoso ya. Untuk Aulia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kurniawan. Saya angkatan 2017. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Yani. Sebelumnya selamat datang di Universitas Riau di Fakultas Teknik. Jadi di sini sebelumnya Ibu juga sudah menjelaskan atau menyinggung tentang normalisasi dan naturalisasi yang dilakukan di Kota Jakarta. Di sini yang saya sudah baca sebelumnya tentang normalisasi dan naturalisasi ini, normalisasi merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengembalikan kembali fungsi sungai itu sebagai daerah resapan air dan juga sebagai kawasan dengan kawasan cagar budaya dan lain sebagainya. Jadi dan selanjutnya tentang normalisasi, yaitu dengan yang dilakukan dengan usaha pengerukan dan pembetonan. Jadi kembali lagi beberapa waktu kemarin Jakarta kembali dilanda banjir yang besar. Di situ banyak rumor-rumor yang menyinggung tentang normalisasi dan naturalisasi ini. Bahkan banyak mengatakan bahwa tindakan yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta untuk membuat naturalisasi di Kota Jakarta ini merupakan tindakan yang kurang efektif karena dinilai dengan norma naturalisasi ini membuat arus air itu semakin melambat dibandingkan dengan normalisasi yang bertujuan untuk mempercepat arus air itu. Lalu ada juga pakar dari Universitas Gadjah Mada, dari artikel yang saya baca, yaitu Bapak Rahmat Jayadi, mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan ini tidak benar, yang malah menganggap bahwa norma naturalisasi ini malah membuat banjir itu semakin parah. Jadi menurut Ibu sendiri bagaimana? Apakah tindakan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta itu benar? Apakah ataupun tidak? Terima kasih. Terima kasih dia. Silakan yang kedua, Santoso ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Santoso. Saya angkatan 18. Baik Bu, untuk pertanyaannya, Ibu tadi menjelaskan tentang karakteristik Kota Jakarta. Kemudian saya ingin bertanya bagaimana tentang kota saya sendiri, yaitu Tembilan. Untuk kota Tembilan tersebut Bu, sarana maupun prasarannya itu dekat dengan sungai. Kemudian permasalahan yang terjadi di sana yaitu masalah banjir yang ada di daerah sungai. Nah, sarana prasarana tersebut dekat dengan sungai, semuanya dekat dengan sungai. Kemudian hal-hal yang terjadi yang sering terjadi banjir yaitu akibat dari pasang. Nah, sangat mustahil bagi saya Kota Tembilan tersebut sangat mustahil untuk menghandle permasalahan yang ada di kota tersebut. Jadi untuk
idealnya merubah suatu pemanfaatan lahan yang terlanjur berubah fungsi dan area yang rawan banjir tersebut sudah terbangun, dan bagaimana mengadaptasikan dengan iklim pemanasan global. Terima kasih. Untuk pertanyaan Aulia tadi, dia lebih menyorot tentang isu normalisasi versus naturalisasi. Nah, jadi ada kemarin karena ada banjir di Jakarta, jadi isu itu menjadi trending untuk dibahas. Jadi ingin minta pendapat dari Ibu, pandangan Ibu mengenai normalisasi dan naturalisasi. Sedangkan untuk pertanyaan Santoso tadi, jadi ada Kabupaten Indragiri Hilir, Bu, itu saat ibu kotanya adalah Tembilahan. Memang dari dulu dia merupakan salah satu kota dengan isu utama itu banjir. Dia dekat dengan lebih ke Muara Hilir, ya. Jadi isunya itu karena dengan topografinya juga tata juga. Jadi yang ingin ditanyakan tadi ada dua, pertama mungkin tentang bagaimana jika pemanfaatan lahannya sudah berubah bentuk, apa strategi yang bisa kita lakukan, dan yang kedua terkait dengan isu dengan perubahan iklim itu seperti apa. Apalagi mungkin sampai juga dari orang tadi mungkin Tembilahannya tidak memiliki kapasiti yang memadai untuk ibaratnya menangkal dari isu-isu tadi seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Mas Aulia ya? Maaf ya, ini karena dari jawabnya biasanya Mas. Antara naturalisasi dan normalisasi, sebenarnya kita coba tanggapkan masalah-masalah yang politis atau apapun dari mana yang paling benar itu enggak ya. Kalau dari pendapat saya secara pribadi seharusnya secara bersamaan itu bisa berjalan secara simultan asal lokasi yang ditentukan itu tepat. Dan memang kalau untuk melihat seberapa besar magnitude dari banjir Jakarta itu tidak bisa dielakkan, memang harus diiringi juga dengan normalisasi gitu. Jadi naturalisasi mungkin sah-sah saja untuk dilakukan untuk di area-area yang dia memang secara morfologi sungainya memungkinkan, tetapi harus juga secara bersamaan ya melaksanakan yang normalisasi itu seperti itu. Karena normalisasi itu kan pengertiannya tidak hanya masalah sungai sebenarnya. Untuk waduk-waduk, kemudian pembangunan embung-embung itu juga salah satunya bisa untuk ke arah sana. Jadi normalisasi, naturalisasi juga bagaimana caranya memperbanyak daerah tangkapan air, kemudian mengalirkan air yang banyak ke badan air atau meresapkannya ke dalam tanah. Semuanya harus secara bersamaan dalam proses. Bahkan tidak hanya yang di level sungai, harus mulai dari level kampung. Itu juga diikuti dengan wilayah-wilayah saat itu yang secara struktural sangat membutuhkan infrastruktur baik, ataupun juga yang secara natural bisa itu meresapkan air, misalnya kampung hijau, pembuatan biopuri, kemudian sumur-sumur resapan di level kampung. Pasti nanti juga kontribusinya bagaimana caranya mengurangi air limpasan untuk ke area sungai. Tetapi tidak terlepas juga dari kontribusi daerah yang di hulu seperti yang saya sampaikan. Jadi tidak hanya ini jadi tanggungan Jakarta saja, tetapi juga mulai dari Bogor sepanjang sungai, sepanjang daerah aliran sungai itu juga harus melakukan upaya-upaya serupa, baik itu yang terkait dengan struktur yang struktur banget gitu ya, yang meningkatkan normalisasi, atau yang mau ke arah natural. Jadi kasusnya ini kayak kalau sakit itu sudah kanker stadium 4 lah. Jadi ini memang harus benar-benar masif gitu ya. Jadi bukan benar atau salah gitu. Lebih tepatnya seperti itu, harus secara bersama-sama sih. Karena kalau dari tugas sakit secara
ini Pak